Shalom anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik ilmu pengetahuan sosial tema 8 Bumiku. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik sebuah negara dapat dilihat dari identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, dan sumber daya alamnya. Negara-negara anggota ASEAN juga memiliki beberapa keunikan bentuk-bentuk wilayahnya, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Misalnya Kamboja berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Misalnya lagi Indonesia berbentuk memanjang. Misalnya Vietnam, serta berbentuk lebih kompleks dan beragam. Thailand dan Myanmar. Kerjasama ASEAN. Masih ingatkah kalian mengenai ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan dengan beberapa tujuan berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 3. Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara. 4. Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Demi mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN membentuk hubungan kerjasama di berbagai bidang. Hubungan kerjasama tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian, persahabatan, dan kerjasama di Asia Tenggara, atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Secara umum, kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dapat dikelompokkan dalam 3 bidang berikut. 1. Kerjasama di bidang ekonomi. A. Mendirikan pabrik di beberapa anggota ASEAN. ASEAN mendirikan pabrik di beberapa negara anggotanya sebagai salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikut pabrik-pabrik yang didirikan di beberapa negara anggota ASEAN. 1. Pabrik pupuk di Aceh. Indonesia dikenal dengan nama Aceh ASEAN Fertilizer atau AAF. 2. Pabrik abu soda di Thailand. 3. Pabrik urea di Malaysia. 4. Industri tembaga di Filipina. 5. PT Pusri di Palembang, yaitu Indonesia. B. Mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN yang muncul digagas sejak KTT ASEAN 4 pada tahun 1992 di Singapura. AFTA disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara anggota ASEAN dengan negara atau kawasan perdagangan lain saat menghadapi pasar bebas.
C. Pembentukan beberapa kawasan ekonomi di antara negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN juga membentuk kawasan ekonomi sebagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Berikut beberapa kawasan ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN. 1. BIMP EAGA, yaitu kawasan ekonomi yang dibentuk oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. 2. IMT-GT, yaitu kawasan ekonomi yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. 2. Kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya awalnya disebut sebagai kerjasama fungsional. Istilah kerjasama fungsional pertama kali muncul dalam Deklarasi Manila yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1987. Kerjasama di bidang sosial budaya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa aspek yang lebih spesifik. Berikut beberapa aspek yang termasuk kerjasama di bidang sosial budaya. 1. Pendidikan. 2. Pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kesehatan, ketenagakerjaan, penerangan dan kebudayaan, pembangunan pedesaan dan pengatasan kemiskinan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah narkotika dan obat terlarang, pemuda, wanita. Yayasan ASEAN. 3. Kerjasama di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan perdamaian ditunjukkan dengan pembentukan perjanjian dan komunitas berikut. A. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. B. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Perjanjian tersebut disepakati pada tanggal 15 November 1997 di Bangkok. C. Deklarasi Kuala Lumpur. Pada tanggal 27 November 1971, 5 negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan Zone of Fixed Freedom and Neutrality atau JOFAN. Hubungan antara keadaan geografis dengan keadaan sosial budaya. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Negara dengan wilayah yang sama atau berdekatan akan memiliki kemiripan karakteristik geografis, namun tetap ada perbedaan di antaranya. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga di jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis.
Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara, berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Salah satu pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Keadaan sosial budaya negara Singapura. Singapura merupakan negara yang padat penduduknya. Sekitar 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. 70% penduduknya merupakan suku bangsa Tionghoa, sedangkan suku bangsa lainnya adalah Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Agama yang dianut penduduk Singapura adalah Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris, tetapi digunakan pula bahasa Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata pencarian penduduknya adalah di bidang perdagangan, jasa, dan industri. Negara Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Dari hasil industrinya, Singapura mampu mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, serta produk olahan minyak. Keadaan sosial budaya negara-negara Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam merupakan suku bangsa Vietnam atau Kinh. Sisanya adalah suku bangsa Tionghoa, Champa, Thai, Meo, dan Khmer. Orang-orang Vietnam tinggal di tepi pantai, sedangkan orang Tionghoa tinggal di dataran rendah. Mata pencarian utama penduduk Vietnam adalah bertani, dengan hasil utamanya padi. Selain bertani, ada pula kegiatan berkebun, industri, dan pertambangan. Hasil industrinya antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil tambangnya adalah emas, biji besi, batu bara, timah, seng, dan fosfat. Kegiatan perikanan berpusat di Teluk Tonkin, Laut Cina Selatan. Keadaan sosial budaya negara Vietnam. Penduduk Thailand terdiri dari suku bangsa Thai dan Lao. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Thailand. Thailand terkenal akan bela diri tradisionalnya yang bernama Muay Thai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Thailand adalah bertani. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga dijuluki lumbung padi Asia. Selain itu, penduduk yang tinggi tinggal di dekat pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil tangkapannya berupa ikan hiu dan berbagai jenis ikan lainnya. Dari bidang pertambangan, Thailand merupakan negara pengekspor timah dunia yang penting. Industrinya penghasil tekstil dan barang elektronik. Hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Keadaan alam Laos dan hasil alamnya. Laos adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Laos tidak memiliki laut. Wilayah Laos dikelilingi pegunungan. Sekitar 70% Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Pegunungan di Laos merupakan rangkaian pegunungan Annam. Puncak tertinggi pegunungan di Laos yaitu Gunung Phu Bia. Laos kaya akan sumber daya alam. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil tanaman lainnya berupa kapas, tembaga, sayuran, pisang, papaya,
dan kelapa. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Sementara itu, hasil tambang yang dihasilkan negara tersebut antara lain batu bara, timah, emas, dan tembaga. Beberapa jenis hasil alam dari Laos yang diekspor antara lain kopi, kapur barus, dan kulit hewan. Keadaan alam Filipina dan hasil alamnya. Wilayah negara Filipina memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu berbentuk kepulauan. Ketampakan alam di Filipina berupa pegunungan. Puncak tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo, sekitar 2.954 meter. Kondisi alamnya yang bergunung-gunung membuat lahan-lahan pertanian di Filipina dibuat bertingkat-tingkat. Negara Filipina adalah daerah yang subur dan kaya akan hasil alam. Kondisi tersebut memengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah pertanian. Hasil pertaniannya antara lain padi, kelapa, abaka, nanas, dan gula. Kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan penduduk Filipina adalah pertambangan dan industri. Hasil tambang Filipina antara lain kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Ada pula penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka adalah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. IPS, Ibu harap dipahami dan disimak materinya. Untuk anak-anak ibu, silahkan kerjakan latihan kita. Yang pertama, tuliskan 3 tujuan didirikan ASEAN. 2. Sebutkan 3 kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 3. Bagaimana keadaan sosial budaya negara Singapura? 4. Tuliskan secara singkat keadaan alam Laos dan hasil alamnya. 5. Apa saja aspek yang termasuk kerjasama di bidang sosial budaya? Nah, soalnya ini tuliskan di buku tugas. Ya, soal ditulis baru dijawab. Nah, soalnya ini jika mau menjawab pahami videonya. Ya, jawabannya ada di materi kita. Jadi tidak boleh dicari dari internet ya. Lihat materi pembelajaran kita, pahami, baru dijawab. Nah, untuk anak-anak ibu tetap semangat. Tugas keterampilan. Kerjakan dari buku LKS tema 8, halaman 16, portofolio 2. Kerjakan dengan rapi, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di buku LKS tema 8, yang halaman 16, ikuti, baru kerjakan dengan rapi. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.